umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak yang akan memasuki surga. Kata Nabi SAW, nahnul awwaluna, nahnul akhirun, al-awwaluna yawmal qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir, namun kami adalah umat yang pertama sekali akan dihisab. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal-hal yang terjadi di awal-awal hijrah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah berimannya seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Kemudian juga kita sudah menceritakan bagaimana kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat yang bernama Utsman bin Affan, ketika dia membeli sumur yang bernama sumur rumah untuk bisa dibagikan dan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat muhajirin ketika itu. Dan juga di antara hal-hal yang kita ceritakan di awal-awal Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yaitu beliau melaksanakan solat yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat, yaitu solat Isya menjadi 4 rakaat, Zuhur menjadi 4 rakaat, dan Asar menjadi 4 rakaat. Kembalilah solat yang Safar hanya 2 rakaat. Kemudian juga kita sudah menceritakan bagaimana beberapa ataupun kabilah dari Banu Salimah yang ingin meninggalkan tempat-tempat mereka, yaitu kediaman mereka, untuk bisa dekat dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi melarangnya karena Nabi mengatakan, inna likulli khutwatin darajat. Setiap derajat mereka datang ke Masjid Nabawi maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang pertemuan yang lalu, yaitu bagaimana perlawanan ataupun pertentangan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang spesial. Nanti mungkin kita di bab ini akan beberapa waktu di beberapa Jumat kita akan ceritakan bagaimana orang-orang Yahudi tersebut. Karena mereka adalah orang yang spesial, jadi patut kita ceritakan, karena bahkan dalam Al-Quran mereka banyak disebut-sebut. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi mukhtalifun. Sungguhnya dalam Al-Quran banyak kami ceritakan tentang Bani Israel. Kenapa? Aktsara alladhi hum fihi mukhtalifun. Mereka adalah orang yang paling banyak berselisih, paling banyak ngeyelnya, paling banyak berdebatnya dengan para nabi. Nabi datang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bunuh. Nabi datang sesuai dengan mereka, maka mereka ikuti. Inilah orang-orang Yahudi yang pernah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Berbagai macam nikmat berganti nikmat, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan kalian dari umat-umat yang lain. Para anbiya, nabi semua turun kepada mereka, namun mereka tetaplah akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sampaikan beberapa pengetesan ataupun orang-orang Yahudi tidak senang dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, bukan karena mereka mengingkarinya, tapi sebenarnya karena hasadan min indi anfusihim, karena hasad dari jiwa mereka, karena mereka tidak menyangka sesungguhnya Nabi yang datang ternyata bukan dari Bani Israel. Maka insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan asal muasal ataupun suku Yahudi tersebut. Dalam Musnad Imam Ahmad wa Tayalisi fi Musnadihi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala hadarat isabatun minal Yahudi yawman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok dari orang-orang Yahudi datang, pendeta-pendeta Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah ceritakan ada Abdullah bin Salam yang sudah duluan masuk Islam. Ya, satu-satunya orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam. Maka mereka ingin mengetes Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, Ya Abul Qasim, haddatsana an khilalin nas'aluka anha, la ya'lamuha illa Nabi. Aku bertanya kepada wahai Muhammad, sesungguhnya pertanyaan ini tidak ada yang boleh menjawabnya kecuali dia benar seorang Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, Saluni amma syi'tum walakin ij'alu li zimmatallah.
Terserah dia, tanya apa yang kalian mau, ya. Wa ma akhadha Ya'qub sallallahu alaihi wasallam ala banihi, ya. Jadi kalau seandainya kalian bertanya, tentu ada konsekuensinya, ya. La tutabi'unni 'ala al-Islam. Mau enggak kalian? Kalau aku jawab benar, maka kalian harus masuk Islam. Ya, ini orang Yahudi. Ya, apakah mereka masuk Islam atau tidak? Wallahu a'lam. Ini pertanyaan ngeyel mereka, ya. Baik, kemudian mereka bertanya, qalu fadzalika. Kata Nabi, silakan tanya apa yang kalian mau. Akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anha. Beritahulah kepada kami jawablah kepada kami 4 soal. Yang pertama adalah akhbirna anit ta'am alladhi harrama Israel ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Ini adalah Al-Qur'an, ya. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsihi. Surah juz 4, ya. Ada di juz 4. Beritahulah kepada kami makanan yang diharamkan oleh Israel. Jadi Israel ini adalah nama lain dari Nabi Ya'qub, ya. Isra ini adalah naik, ya, pergi. Il itu nama Allah, ya. Makanya Jibril, Il itu nama Allah. Makanya nanti kalau kita kisahkan tentang Ya'qub ataupun Israel, dia membangun nanti sebuah ma'bad, ya, sebuah tempat ibadah namanya Bait Il, Bait Il, rumah Allah. Il itu sebenarnya Allah, ya. Israel. Apa nama makanan dan minuman yang diharamkan Israel terhadap diri? Ini pertanyaan yang susah, ya. Tidak semua, nggak ada yang bisa kecuali yang jawab adalah mereka ahli kitab ataupun para nabi. Dan Nabi tentu tidak ada membaca kitab-kitab karena orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab suka menyembunyikan ilmu mereka. Kemudian yang kedua mereka bertanya, akhbirna an ma'il mar'ah min ma'ir rajul. Ya, beritahulah kami tentang mohon maaf, ya, tentang sperma ataupun air mani wanita dan air mani laki-laki. Bagaimana yakunu minhu dzakar hatta yakunu dzakaran? Bagaimana dia jadi wanita sampai dia bisa jadi anak wanita? Wa akhbirna kaifa hadzal nabi fi an-nawm. Dan ceritakanlah kepada kami bagaimana Nabi Musa tidur. Ini subhanallah. Nabi Musa tidur. Nabi yang enggak pernah bergaul dengan Nabi Musa. Jaraknya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa, ya, berapa ratus tahun, ya, 700-an tahun, ya. Belum Nabi Musa sama sekali. Ya, mereka pertanyaan yang betul-betul tidak tidur, ya. Kita teman-teman di masjid, ya, mungkin sudah dekat sekali ngopi setiap hari, kita tidak tahu bagaimana tidur, ya. Apakah ada ngorok berapa kali atau tidak. Subhanallah. Para Yahudi luar biasa. Kemudian pertanyaan keempat, waman waliyuka minal malaika? Siapa penolongmu dari para malaikat? Wahai Abul Qasim. Maka Nabi SAW berkata, fa'alaikum ahdullah wa mithaquhu la'in ana haddastukum latubayuni. Demi Allah, saya akan kasih tahu jawabannya, tapi kalian harus ambil janji. Kalau aku jawab benar semua, maka kalian sudi untuk membaikanku. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun oke, silahkan. Maka Nabi berkata, "Ansyurukum billahi alladhi anzala at-Taurat ala Musa." Aku bersumpah demi Allah yang diturunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna Israel Ya'qub marida maradan syadida? Tidakkah kalian mengetahui dalam kitab suci kalian bahwasanya Nabi Ya'qub ataupun Israel pernah sakit sesakit-sakitnya. Nabi Ya'qub pernah sakit yang sangat berat. Ya. Wa tadalla sukmuhu, dan Nabi sangat berat, ya, sampai dia menyangka tidak sembuh lagi. Maka dia pun bernazar, la in syafahu Allah Ta'ala min sukmihi la yuharrimanna ahabba syara'ib ilahi. Seandainya Allah menyembuhkanku, maka aku akan mengharamkan makanan yang paling aku sukai dan minuman yang paling aku sukai. Dan ternyata minuman, kata Nabi, wa ahabbu syarab ilai albanul ibil, dan minuman yang paling dicintai oleh Nabi Ya'qub adalah susu unta. Ya, siapa yang sudah pernah minum susu unta? Ya? Wa ahabbu ta'am ilaihi luhmanul ibil, dan makanan yang paling dicintai oleh Nabi Ya'qub ataupun Israel adalah
daging unta. Jadi daging unta diharamkan baginya setelah dia sembuh, dan susu unta diharamkan bagi ibunya. Yani cuma hanya untuk Israel ya, hanya untuk Nabi Yakub alaihissalam. Maka mereka berkata, Allahumma na'am, engkau benar. Satu, lihat ya, satu udah benar ya. Maka Nabi berkata, Allahumma ishhad alaihim, ya Allah saksikanlah atas mereka, Allah saksikanlah atas mereka ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, fa'anshurukum billahi alladhi la ilaha illahu, aku bersumpah demi Allah tiada Tuhan selainnya yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwasanya annama ar-rajuli ghalidhu abyad, sesungguhnya mohon maaf ya tadi, air mani ataupun laki-laki itu adalah kental dan putih. Wa annama al-mar'ati raqiqun asfar, akan tetapi airnya wanita adalah tipis dan kekuning-kuningan. Fa ayyuhuma ala kana lahu al-walad wasyabahu bi'idznillah, siapa yang mengalahkan, yang kuat di antara kedua tersebut, maka anak yang terjadi ataupun anak yang lahir itu mirip dengan yang kuat tersebut, ataukah bapak ataukah kepada istri ya, atau kepada ibunya. Wa in alama ar-rajul al-mar'ah kana dzakran biiznillah, ya. Seperti tadi, kalau mengalahkan maka anak-anak laki-laki, kalau laki-laki memang bisa mengalahkan, kalau perempuan sebaliknya maka anak mirip kepada wanita biiznillah. Allahumma na'am, mereka berkata, sudah betul wahai Abul Qasim. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma ishhad alaihim, ya Allah saksikanlah atas mereka. Sudah dua ya, ingat. Kemudian yang ketiga, fa'anshurukum billahi alladhi anzala at-Taurah ala Musa, ya, karena mereka sangat membanggakan Nabi Musa tentunya ya. Ya, Nabi Musa ini mereka menganggap, bahkan mereka sudah memang berpuasa dulu tak kala Nabi SAW sampai ke Madinah ya. Hari apa ini Nabi melihat, oh hari ini hari di mana Musa selamat dari Firaun, itu sangat dibangga-banggakan sekali oleh mereka. Maka Nabi pun bersumpah atas nama Nabi yang sangat mereka banggakan, yang diturunkan Taurat. Hal ta'lamuna hadzal nabi, tahukah kalian sesungguhnya Nabi Musa, an-nabiyyu tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbu, sesungguhnya Nabi Musa ini tidur matanya tertidur, namun dia tidak tertidur hatinya. Begitulah hakikatnya para anbiya, para nabi, mereka tidak tertidur. Maka mereka pun berkata, Allahumma na'am. Udah ketiga, betul wahai Abul Qasim. Satu lagi, Allahumma ishhad alaihim, ya Allah saksikanlah atas mereka ya. Mereka mengakui tadi. Namun mereka berkata pada terakhir, qalu antal, sekarang ini pertanyaan penentuan wahai Muhammad, pertanyaan penentuan. Haddatsna man waliyuka minal malaikah, siapa penolongmu dari para malaikat? Wa indaha nujami'uka aw nufariqa, kalau engkau jawab, ini pertanyaan last, terakhir. Kalau kamu betul menjawabnya, maka kami akan bergabung denganmu. Kalau seandainya salah, cukuplah, ma'asalah, kita akan meninggalkan engkau. Kata Nabi Muhammad SAW, Waliyyi Jibrilun walam yab'athillahu nabiyyan qat illa wa huwa waliyyu, sesungguhnya penolongku dari malaikat adalah Jibril, dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan Jibril adalah penolongnya. Nabi Musa diutus Jibril, semua para anbiya, Nabi Isa semua Jibril. Karena Jibril adalah malaikat spesial ya, Ruhul ya, Al-Qudus yang menyampaikan wahyu ya, yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata kemudian, qalu fa indaha nufariq, kalau begitu kami akan tinggalkan kau. Law kanat waliyuka ghairu minal malaikah, kalau seandainya walimu wahai Abul Qasim dari malaikat, maka selain Jibril, maka kami akan membaiatmu dan akan memenangkanmu. Ini orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Maka Nabi pun berkata, "Fa yamna'ukum an tusaddiqu?" Apa yang membuat kalian mendustainya, tidak mempercayainya? Qalu, mereka berkata, "Innahu aduwwuna minal malaikah." Sesungguhnya Jibril itu adalah musuh kami dari malaikat. Subhanallah. Orang Yahudi musuh dengan Jibril. Ya, subhanallah. Padahal jelas-jelas Nabi Musa diutusnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya yang datang kepada Nabi Muhammad malaikat Mikail, maka mereka beriman. Ya, karena Mikail menurunkan hujan. Padahal mereka ketakutan. Kalau seandainya Jibril datang bersama para anbiya, para nabi,
Padahal semua nabi anbiya, Jibril yang jadi penolongnya. Ya, maka kalau mereka tidak mengikuti maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakutan mereka sebenarnya. Tapi mereka bisa-bisanya mengatakan sesungguhnya Jibril itulah yaitu musuh kami dari mereka. Subhanallah. Maka turunlah ayat Al-Quran, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah, sampai akhir ayat. Ya, kemudian turun lagi ayat Al-Baqarah ayat 90, faba'u bighadabin ala ghadab, maka Allah pun marah atas mereka. Ya, katakanlah wahai Muhammad, Qul man kana aduwwan, orang yang mengatakan bahwasanya Jibril adalah musuhnya, fa innahu, sesungguhnya Jibril itu adalah datang kepada hatimu. Ya, bi'idznillah. Itu dia. Jadi orang Yahudi subhanallah ya, tentang memang niat tidak beriman. Kemudian ngeyelnya orang-orang Yahudi ataupun subhanallah ya, brengseknya orang-orang Yahudi ini, mereka juga bertanya tentang hukum rajam ya, tentang diriwayatkan oleh Syaikhan dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar berkata, Innal Yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di Madinah Nabi adalah orang yang sudah menguasai Madinah. Artinya Nabi Khalifah ataupun Nabi pemimpin di Mekah, di Madinah. Ya, semua Nabi sudah buat. Kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu, yaitu bait-baitnya ataupun pasal-pasal, undang-undang, bagaimana undang-undang sesama Islam, sesama Yahudi, sesama musyrikin yang tidak beriman. Jadi ada kerukunan karena Nabi adalah pemimpin di Madinah. Jadi orang Yahudi ini ternyata banyak berperkara mereka. Ya, anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Jadi ada dua orang, laki-laki dan wanita berzina. Orang Yahudi. Ya, Yahudi tahu pada syariat mereka tidak boleh berzina. Syariat mereka berat. Faqala lahum Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, Ma tajiduna fit Taurat fi sya'nir rajam. Apakah di dalam kitab Taurat ada tentang rajam? Maka mereka berkata, tidak ada. Jadi mereka bohong. Tidak ada tentang rajam. Ya, itu rajam ini artinya dibunuh, ya, dilempar batu, dimasukkan dalam satu tempat, ya, yang agak dalam mungkin, kemudian orang melempar batu sampai meninggal dunia, seperti itu ya. Subhanallah, ini berat ya syariat rajam ya. Dan kata mereka, nafdahuhum wa yujladun. Tidak ada dalam Taurat, perjanjian lama istilahnya. Kalau hari ini perjanjian baru, Injil. Yang ada adalah kami membuat mereka malu dan sebat saja, ya, sebat saja. Ini subhanallah ya. Kalau dalam Islam siapa yang berzina laki-laki dan wanita, kalau dia belum menikah, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, surat An-Nur ya. Maka dijilid ataupun disebat 100 kali kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ada hadis Nabi SAW, mereka asy-syaikhu wa asy-syaikhatu ya, yang sudah menikah laki-laki dan perempuan, maka disuruh hukum rajam. Ini tentu di dalam hukum Islam, dan hari ini mungkin sebagian negara melakukannya yang memang mengambil hukum Islam. Nah, maka takkan mereka menyangkal tentang adanya hukum rajam, tiba-tiba Abdullah bin Salam datang. Ya, lihat bagaimana syariat Nabi Muhammad. Ya. Allah mudahkan Nabi Muhammad tidak langsung ya, kalau zina langsung dirajam berbanyak mati orang. Ya. Maka di Yahudi seperti itu syariatnya lebih ketat, lebih keras. Dan dia bersama Rasulullah, kata Abdullah bin Salam, kadzabtum, kalian lagi bohong, kalian itu bohong. Inna fiha rajma, fa'atau bit Taurat fanasharuha. Ada dalam Taurat tentang rajam. Ayo bukakan. Maka mereka pun mendatangkan Taurat, maka mereka membaca. Ya, tak kala mereka membaca, maka salah seorang di antara mereka yang lagi baca, dia taruh tangan, ya, dia taruh tangan begini, ada tentang rajam, tulisan rajamnya ditutup pakai tangan. Subhanallah. Ya, maka dia pun membaca sebelumnya, sesudahnya. Sempat dia berpikir seperti itu, ditutup, ya, baca, ambil. Ada dua orang pegang satu Taurat. Maka seperti itu. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Salam berkata, "Irfa yadak, angkat tanganmu.
Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatul rajam. Angkatlah tanganmu, sesungguhnya terdapat setelah itu ada ayat rajam. Kemudian mereka berkata, oh nyohai, iya betul, salat ya Muhammad, betul, amara fiha ayatul rajam. Maka Rasulullah SAW menyuruh kedua penzina tersebut untuk dirajam. Ini subhanallah, orang Yahudi ya. Akhirnya ada rajam ya, orang Yahudi. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW tentu tidak banyak ya yang kena rajam ya. Bahkan ada riwayat ada beberapa saja, itu pun yang mengakui tentang seseorang yang kalau orang beriman ya, orang Islam itu hanya satu kisah, yaitu Ghamidiyah dan Ma'iz. Kalau dalam kitab fikih kita dengar ya, karena memang seseorang yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi tidak boleh melakukan menuduh seseorang berzina seperti itu. Baik, ini tentu pembahasannya panjang nanti dalam hukum fikih. Kemudian kisah berikutnya hadis Barra bin Aziz, itu tentang berzina juga. Jadi ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Yahudi muhammamin, wajahnya lagi dicat-cat warna hitam, mungkin pakai arang atau pakai apa, jadi warna hitam semua. Di film-film Eropa kita lihat mungkin ada seperti itu ya, orang film-film zaman dahulu. Faqaluna, mereka berkata ini dia dijilid, disebat. Maka dia dipanggil, apakah begitu hukum dalam kitab suci kalian? Maka mereka berkata, benar. Ya, maka dipanggillah ulama mereka dari ulama Yahudi. Anshuruka billahi alladhi anzala at-Taurah ala Musa. Apakah betul yang Allah sudah turunkan Taurat kepada Musa, bahwasanya had hukuman zina dalam kitab kalian adalah coret-coret muka hitam-hitam, kemudian dia disebat saja. Ya, maka mereka berkata, mereka ini ngeyel ternyata, ini bahaya, jangan sampai menimpa kita. Najidu hadda zina fi kitabina rajam. Kami ada memang di Taurat tentang kitabnya tentang rajam, ayat-ayat rajam. Karena rajam ini sampai mati, ya, dibunuh sampai mati, dipermalukan, dilempar batu sampai mati. Tapi kata pendeta Yahudi tersebut, walakinnahu kathura fi asyrafina, akan tetapi perzinaan ini terjadi di golongan orang-orang strata kaya di antara kami. Orang kaya melakukannya. Fakulna idza akhadna syarif taraknahu. Kalau yang melakukan perzinaan tersebut orang-orang kaya, kami tidak lakukan rajam. Subhanallah. Ya. Auzubillah. Makanya Nabi pernah berkata, innama ahlaka man kana qablakum. Ya, sungguh telah kami binasakan umat-umat sebelum kalian. Idza suriqa fihi musyarif, kalau yang mencuri orang-orang kaya, kami tinggalkan hak. Wa idza suriqa fihi mudha'if, kalau yang mencuri orang-orang lemah, ya, rakyat jelata, maka kami potong. Yahudi seperti itu. Yang berzina orang kaya tidak ditegakkan hak, yang mencuri tidak ditegakkan hak. Ya, apakah hari ini berlaku di negeri kita? Alhamdulillah, ya, korupsi tidak dilakukan apa-apa, ya, luar biasa. Ya, cuma curi mungkin piring-piring mewah di rumah orang kaya, mungkin buat dia makan sudah dipenjara berapa lama tahun. Ini terjadi ini luar biasa, ini harus bahaya sekali, ya. Oleh karenanya Nabi pun berkata kemudian, ya, Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatu. Sesungguhnya demi Allah, akulah orang yang menghidupkan sebenarnya apa yang ada dalam syariat kalian yang kalian sudah matikan syariat tersebut. Maka turunlah ayat Al-Quran, maka Nabi Muhammad SAW menyuruh yang tadi dicoreng-coreng muka untuk dirajam. Nah, ini subhanallah, ya. Saya ketika membaca ini saya melihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana spesialnya Nabi Muhammad SAW. Ya, betapa banyaknya orang Yahudi sangat ketat syariat mereka. Mereka taubat ketika mereka dulu menyembah patung-patung, taubat mereka adalah bunuh diri mereka, sedangkan kita bisa bertaubat. Kita bertaubat, kemudian Allah mengampuni, kemudian kita lakukan lagi, kita taubat lagi, Allah mengampuni. Rahmat Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berzina yang biasa masih disebat saja, kecuali memang sudah memiliki istri. Nah, ini yang dalam Islam dirajam. Ya, tapi bagaimana luar biasanya Allah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka turunlah ayat Al-Quran
ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Surat Al-Maidah sampai ayat yaquluna in utitum hadha fakhudhu. Mereka mengatakan kalau ambil ini, ambillah ini, kalau enggak usah. Suka hati mereka. Ya, surah Al-Maidah ayat 41. Mereka berkata, itu utu Muhammad, datangkanlah Muhammad kepada kami. Ya, kalau seandainya Muhammad melakukan berfatwa disuruh sebar saja, maka ambillah, ikutilah hukum keputusan dia. Tapi kalau dia memutuskan untuk rajam, maka nggak usah ikuti. Maka turunlah ayat Al-Quran ini 3 kali ya, dan kita sudah baca dengan bapak-bapak dan ibu-ibu waktu itu di ayat 44, 45 dan 47. Ada 3 kali. Ini ayat dulu sering diamalkan oleh orang gerakan Aceh mereka dulu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ini kisahnya sebenarnya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir, mereka orang fasik, dan mereka orang zalim. Nah, ini kisah. Jadi kalau kita tidak belajar sirah, kita tidak tahu sebenarnya. Ternyata ayat ini diturunkan oleh orang-orang Yahudi yang menolak syariat kerajaan dalam kitab suci mereka. Ma'asyiral muslimin, cukup. Baik. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ada beberapa juga selain orang-orang Yahudi yang memang mereka menentang dan tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Abu Amir Al-Rahib, ya, Abu Amir Al-Fasik, disebut itu orang-orang ustadznya ataupun rahibnya, orang-orang pintarnya di Madinah. Ya, beliau dari suku Aus, kemudian juga tokoh ataupun kepala orang-orang munafik bernama Abdullah bin Ubay Salul, dan kisahnya juga sangat menakjubkan. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang juga kita akan membahas tentang asal usul dari Bani Israel. Baik, demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Semoga dengan mempelajari sirah kita mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana sifat ataupun akhlak buruk dari mereka orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mengikutinya. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas benarlah ghairil maghdubi alaihim, itu mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Kenapa dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran namun mereka tidak melakukannya. Semoga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah SWT. Semoga Nabi SAW akan mengenal kita di hari kiamat kelak. Dengan kita belajar sirah, kita semakin ingat Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah pada hari ini, pada hari Jumat, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya selawat kalian kepada Nabi akan diperlihatkan kepada beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu